Ini kaitannya Iya, dengan pemirsa, saat ini ayah David Ozora Jonathan Latumahina masih digali keterangannya dalam persidangan hari ini, dan saat ini sedang digali oleh kuasa hukum dari Mario Dandi Satrio. Kita akan membahasnya beberapa kesaksian yang sudah disampaikan oleh Jonathan, ayah David, yang mengungkap banyak invisible hand atau ikut campur dari pihak-pihak yang tersembunyi. Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang, Profesor Hipnu. Selamat siang, Mbak. Iya, dengan Eva di studio. Prof. Hipnu, Ya. tadi kita sudah simak ya beberapa kesaksian yang disampaikan oleh ayah David, Jonathan, mengungkapkan berbagai kejanggalan sejak awal kasus, termasuk juga dugaan invisible hand. Bagaimana Anda melihat dugaan invisible hand dalam kasus penganiayaan berat ini? Ya, sangat mungkin sekali Mbak Eva, karena ini kan suatu kasus yang tadinya ada suatu tanda petik ya, ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Pelaku mempunyai suatu fasilitas tertentu sehingga invisible hand itu memang dimungkinkan sekali. Oleh karena itu saya kira kehadiran Bapak korban ini, ayah korban ini akan melengkapi apa yang dilakukan oleh penuntut umum yang hasil dari penyidik polisi, kemudian dari ayah korban. Disinilah nanti akan menjadikan suatu kronologi yang jelas, suatu perbuatan yang dilakukan. Sehingga hal-hal yang masih belum jelas tadi akan dilimpahkan di sini, sehingga bapaknya David ini akan memberikan gambaran yang utuh tentang apa yang dengar. Karena yang ia lihat, ia dengar itu suatu alternatif, Mbak. Kalau memang nggak melihat, tapi kan mendengar. Mendengar itu bisa dari si orang ataupun dari media dan sebagainya. Jadi bukan suatu kumulatif mendengar, syukur melihat mendengar. Tadi pertanyaan kan, tadi kan misalkan terhadap kamera, mendengar nggak, melihat nggak, enggak. Oh nggak apa-apa, nggak melihat, tapi mendengar. Itu bisa memberi kualifikasi. Oleh karena itu dengan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh ayah si David ini akan memberikan suatu konstruksi hukum yang jelas bagaimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh Maria itu terbukti. Bagaimana kekejaman yang dipasalkan 335 dan ancaman berat itu adalah bisa terbukti. Ini Mbak, jadi kehadiran kesaksi korban adalah sebagai klarifikasi yang akan menguatkan penuntut umum, yang akan menambah sehingga hal-hal yang belum terlihat tadi akan menjadikan lebih jelas di dalam suatu persidangan seperti ini. Begitu, Mbak. Iya, apakah dengan invisible hand ini artinya ada pengancaman yang bisa memperberat dakwaan tersebut, Prof. Hipnu? Karena kita lihat ya, kalau dakwaan Mario Dandi dikenakan pasal terkait dengan penganiayaan berat dan juga dikenakan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah ini keterangan dari Jonathan bisa memperkuat nanti, memberatkan Mario Dandi? Iya, jadi keterangan sebagai bentuk klarifikasi keluarga korban itu adalah menguatkan apa yang dilakukan pengungkapan oleh penyidik umum yang kemudian dikonstruksikan oleh penuntut umum. Dengan demikian ini akan meyakinkan, menguatkan tentang bukti, menguatkan tentang suatu peristiwa, menguatkan tentang delik yang diancamkan kepada Mario. Sehingga sangat urgen sekali, makanya di dalam suatu peradilan pidana itu yang dipanggil pertama kali adalah saksi korban. Karena korban ini akan sakit, David sakit, yang belum bisa memberikan yang jelas, ada digantikan ayah korban. Disinilah akan memberikan suatu konstruksi bahwa perkara itu ada suatu permasalahan yang harus dibuka kembali dan mungkin memang belum bisa dipecahkan atau mungkin belum dicantumkan dalam surat dakwaan bisa. Oleh karena itu makanya desain di dalam hukum acara kita, kualifikasi sebagai klarifikasi keluarga korban itu merupakan sangat menentukan dakwaan yang diancamkan sehingga perbuatan itu betul-betul terbukti dengan bukti-bukti yang dipersidangkan nanti. Begitu. Baik, Prof. Hipnu, nanti kita masih akan lanjutkan pembahasan ini, tetapi kami ajak Anda kembali pemirsa menyimak jalannya persidangan yang hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah David Ozora masih diperdengarkan keterangannya di persidangan hari ini. Kemudian di tanggal pertemuan yang terakhir, komunikasi dengan pihak terdakwa Mario Dandi ya. Berarti itu yang dengan pengacaranya aja? Iya, udah itu aja. Itu bertemu Enggak, atau? saya nggak ketemuin, yang nemuin beberapa teman saya. Oke. Dan memang
saya minta videoin ngapain gitu. Pengen tahu, ya itu ya berdoa sambil di video gitu. Baik. Apakah pada saat itu juga ada penawaran untuk? Nggak ada, karena saya nggak ketemu juga itu. Nggak dari orang yang saudara utus? Oh nggak ada. Nggak ada informasi terkait itu ya. Baik. Jadi saya catat sudah ada 1, 2, 3, 4 kali upaya perdamaian yang dicoba ya, walaupun tidak pernah tercapai kesepakatan. Ya. Baik. Kemudian ini kaitannya dengan surat dakwaan, bahwa di dalam surat dakwaan ini kan dikatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 ini telah terjadi persetubuhan ya. Oke, antara David dengan Agnes. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut pernah diceritakan oleh David kepada saudara? Enggak. Tidak pernah ya? Enggak pernah. Baik. Tadi kan juga saudara saksi sudah menjelaskan ya bahwa memang David menceritakan memiliki teman dekat ya, pacaran ya, dengan Agnes ya. Iya. Ya, di dalam dakwaan juga dikatakan bahwa sempat berpacaran sekitar bulan Desember dan putus di awal Januari. Apakah saksi juga mengetahui hal tersebut? Sudah tidak bersama lagi? Kalau jadiannya saya tahu, karena setelah itu kan saya ajak mereka makan bareng. Putusnya saya nggak tahu. Putusnya tidak tahu, dan sampai sejauh mana hubungannya juga tidak tahu. Nggak tahu. Baik, sementara lanjutkan Yang Mulia. Terima kasih. Iya, Prof. Hipnu masih tersambung bersama kami ya. Prof. Hipnu, salah satu hal yang juga sempat disampaikan oleh ayah David, Jonathan, adalah soal kekhawatiran jalannya persidangan atau proses hukum yang berlangsung ya sejak awal hingga saat ini sudah masuk ke persidangan, ada dugaan atau ada khawatiran pihak-pihak yang masuk angin. Bagaimana persidangan bisa menjamin bahwa tidak ada yang masuk angin dalam kasus ini? Ya, dalam keadaan masuk angin memang itu biasa terjadi, Mbak. Oleh karena itu saya kira pengawalan media, pengawalan masyarakat, keluarga korban untuk terus mendukung, mensupport penuntut umum ketika ada suatu hal-hal yang tidak bernilai, ketika ada kegiatan, itu sangat penting sekali. Makanya di sini suatu persidangan itu tidak dalam ruang hampa. Bagaimana pengaruh masyarakat, bagaimana pengaruh media, apalagi kalau memang tanda petik misalkan ada masuk angin penegak hukum misalkan, kalau dulu istilahnya amicus curiae. Nah ini juga dalam rangka mendukung ini Pak. Amicus curiae itu kan sahabat peradilan, juga mendukung bagaimana pengadilan harus betul-betul memberikan suatu jaminan hukum bahwa bicara hukum adalah bicara bukti. Oleh karena itu kalau masuk angin itu gini Pak, dalam sistem peradilan pidana ada pra-adjudikasi, adjudikasi, post-adjudikasi. Konsep masuk angin Mbak Eva Fondo itu dimungkinkan apabila terjadi di pra-adjudikasi. Karena di pra-adjudikasi itu dalam keadaan masih tertutup. Nah, itu kan. Tapi kalau sekarang di adjudikasi kayaknya kok tidak mungkin. Penuntut umum juga mendapatkan support masyarakat. Hakim juga mendapatkan pengawasan masyarakat. Keluarga korban dukungan luar biasa oleh masyarakat. Sehingga di persidangan inilah betul-betul equal, terbuka, semua orang bisa lihat, sehingga kalau ada sampai masuk angin akan kelihatan. Baik, persidangan bersifat terbuka, kita kawal bersama ya Prof. Hipnu. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.